Lalu pemirsa, bagaimanakah antisipasi penyebaran Omikron di Indonesia? Kami sudah terhubung dengan dokter relawan COVID-19, Dr. Muhammad Fajri Adai. Halo, selamat siang Dr. Fajri. Ya, Dr. Fajri. Saya belum mendengar suara Dr. Fajri. Mungkin langsung saja. Dr. Fajri, Omikron sudah masuk ke Indonesia, namun aturan pemerintah ini terkesan lebih longgar dari biasanya. Sebenarnya seberapa bahayakah Omikron? Terdengar suara saya? Ya, baik, sudah terdengar. Satu, Omikron itu lebih cepat menyebar. Ada yang mengasumsikan sekitar 500% ya, atau 5 kali lipat dari varian Delta. Kita tahu nih, varian Delta sebelumnya juga lebih cepat dari varian yang asli Wuhan. Jadi dia lebih cepat menular. Buktinya apa? Sebulan sejak pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, itu udah sekarang nih detik ini menyebar di 108 negara di dunia. Terus lebih dari 80.000 kasus di London, di Amerika, di Inggris gitu ya, terutama Denmark. Itu dominansi Omikron gitu ya, mengalahkan Delta. Itu dulu. Jadi secepat itu memang. Belum ada varian sebelumnya yang memang secepat ini. Jadi kecepatannya udah jelas terbukti. Nah, Dr. Fajri, di tengah nih aturan pemerintah yang lebih longgar dari biasanya, antisipasi apa yang harus dilakukan warga nih? Jadi kemarin kan dihimbau ya nggak boleh keluar negeri. Itu kita ikutin. Jangan keluar negeri. Kalau bisa liburannya dalam negeri aja. Kok boleh dong liburan? Emang berbahaya? Ya tergantung. Liburan itu kan kita pergi ke suatu tempat, pilih tempatnya yang aman. Pilih yang tempat terbuka. Pilih misalnya pantai, gunung. Jangan yang tempat hiburan malam lalu tertutup, gelap, semua nggak pakai masker. Itu namanya risiko tinggi. Pilih tempat yang terbuka. Mau makan di restoran, boleh silakan. Pilih yang outdoor yang terbuka. Kemana-mana hati-hati tetap pakai masker. Sama seperti pandemi sebelumnya. Jadi tahun-tahun sebelumnya sama gitu. Jadi pakai masker, tetap jaga jarak. Hindari ketemu dengan orang lain yang nggak kita kenal, yang bukan satu rumah, walaupun saudara sendiri. Karena bisa jadi itu menyebar. Nah, dokter, kalau kita lihat sekarang tiap weekend semua tempat ramai, kerumunan pun tetap ramai. Lalu apakah masker ini masih tetap efektif untuk menyangkal atau menangkal Omikron ini? Sejauh ini masih efektif, walaupun memang kemarin data terakhir Omikron ini 70 kali lebih banyak jumlah virusnya di saluran pernapasan berotot bagian atas dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Tapi masih tetap lebih baik daripada nggak dipakai. Tetap masker double lebih baik daripada masker satu lapis. Dan pakai maskernya yang betul ya, dari hidung sampai dagu kemudian rapat. Hindarin ruangan yang tertutup. Kalau misalnya kita di ruangan tertutup, lalu kita pakai masker, orangnya penuh di situ, ya maskernya menjadi kurang efektif. Jadi buka ventilasi dan pakai masker. Oke, dokter, masker seperti apa yang direkomendasikan oleh dokter yang harus dipakai oleh warga sekarang? Karena kesempatan dulu kemarin kita pernah pakai masker double, apakah sekarang kita harus kembali lagi dengan budaya pakai masker double? Jika kuat, boleh pakai masker double ya. Jadi dalamnya masker medis gitu, luarnya pakai masker yang kain gitu itu boleh. Tapi asal yang penting itu fit, nutup ya. Nutup, kemudian di bawah dagu. Dan harus betul-betul dipakai. Jangan sampai seset lalu dibuka. Sekarang saya lihat karena kasus mulai berkurang, orang udah mulai malas pakai masker gitu. Di mana-mana banyak yang kayak gitu, di restoran terutama ya, tempat makan. Nah, itu yang risiko tinggi. Mau pakai masker yang model N95 ya sebaiknya jangan, itu tenaga medis gitu. Jadi masker kain boleh kalau memang nggak mahal gitu, pakai masker medis boleh, masker kain. Tapi yang jelas pilih masker kain yang baik, karetnya baik, lalu nutupnya juga kencang begitu ya. Dan kalau perlu yang 3 lapis, minimal 3 lapis ya, ada bahan-bahan tertentu dengan kerapatan tertentu 160 oz ya, itu dia harus bagus gitu kerapatannya. Itu sih sebenarnya yang penting. Oke, Dokter Fajri, ini kan kalau kita lihat dari 3 kasus yang ada di Indonesia, ini masing-masing pasien yang terpapar ini sudah 2 kali menerima vaksin nih. Apakah memang saat ini sekarang warga perlu menerima vaksin booster untuk mencegah atau menangkal dari terpapar dari virus Omikron? Secara medis, Omikron ini menurunkan daya netralisasi titer antibodi berbagai vaksin. Moderna, Pfizer gitu, AstraZeneca. Jadi turun jauh tuh kemampuan netralisasi antibodi akibat vaksin begitu. Jadi kalau ditanya butuh apa enggak? Secara medis ya butuh gitu. Nah, secara policy atau secara kebijakan tergantung bagaimana ketersediaan vaksinnya. Bagaimana cakupan vaksinasi 2 dosis yang sebelumnya masih wajib nih, terutama lansia dengan atau dengan orang komorbid. Cukup nggak gitu.
walaupun memang pemerintah sudah mengeluarkan ya, ancang-ancang ya tahun depan akan di-booster kan untuk lansia, untuk orang dengan komorbid dan yang dibiayai oleh BPJS ya, PBI begitu ya. Tapi nggak semuanya bisa gratis gitu ya. Ada beberapa pilihan vaksinnya. Ya sebetulnya perlu secara medis, tapi kita lihat nih persediaannya. Tetap menurut saya prioritas buat orang-orang yang belum dulu nih, terutama yang gratis ya. Kalau nanti harus berbayar, ya nggak apa-apa silahkan begitu. Tapi yang jelas yang bagi yang belum divaksin ini harus segera karena berpengaruh betul. Kemarin kan isunya kan wah memang ini ringan nih. Dokter, itu karena Dokter mungkin terakhir antisipasi gelombang ketiga ini apalagi terlebih Nataru nih untuk pemerintah apa yang harus difokuskan? Nomor satu, tutup pintu luar tol, karantinanya harus bagus, minimal betul-betul ditegakkan 10 sampai 14 hari. Nggak boleh ada pengecualian, apapun jabatannya, apapun terkenal apapun itu harus dikarantina. Yang kedua, kemampuan tracing dan tracking harus benar-benar ditegakkan. Contohnya satu orang Omikron ini 60 nih. Kontak eratnya yang kemarin Omikron itu yang terlihat positif gitu ya. Jadi 3T harus tetap ditegakkan, jangan sampai kendur. Karena nanti kita bisa loss, ya takutnya bisa meledak lagi walaupun memang kecil kemungkinannya. Yang ketiga bagi masyarakat tetap harus jaga protokol kesehatan sampai pandemi betul-betul berakhir. Baik, terima kasih banyak Dr. Fajri telah berbagi informasi bersama kami. Semoga juga tidak ada lonjakan kasus setelah liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Terima kasih Dr. Fajri.